yaitu dalam mata pelajaran PAI, yaitu fikih. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Yuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bi Muhammadin rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk semuanya berdiri sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air ya, kita tampilkan jiwa patriotisme kita. Daerah ya Bapak, cinta tanah air juga cinta daerah. Yuk 1, 2, 3. Subhanallah, amazing. Terus tepuk tangan semuanya, gitu ya. Siap? Yuk, kita mulai. Semangatnya, semangat ya. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Wow, subhanallah, amazing. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum Bu Fitri mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Bu Fitri tes nih ya kehadiran kalian. Hari ini di antara teman kalian yang tidak masuk adakah? Alhamdulillah semuanya masuk ya untuk hari ini. Baik, anak-anakku semuanya yang Bu Fitri sayangi dan banggakan, untuk materi kita nanti pada pagi hari ini, pelajaran ini kita akan praktek tentang bagaimana cara mengurus jenazah secara faktual ya, secara langsung, yaitu mulai dari memandikan, kemudian mensolatkan, dan bagaimana nanti ada tata cara untuk menguburkan, biar semuanya kalian itu paham. Nah, namun sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana perawatan jenazah ketika ada saudara kita yang meninggal. Apa yang kita lakukan ketika saudara kita itu meninggal dunia? Siapa yang masih ingat kemarin yang pertama? Diapakan? Ditutup matanya. Diapakan, Friska? Ditutup matanya. Ditutup matanya. Kemudian apa lagi yang bisa? Umum manamu? Nah, dia pakai lagi umum. Ya, diapakan? Setelah ditutup matanya, kalau ada yang meninggal terus ditutup ditutup semua badannya. Terus setelah itu, Atifah? Dimandikan. Pintar. Kemudian apa lagi setelah dimandikan? Dikafani. Nah, itu adalah materi kita kemarin. Kita sudah mempelajari bagaimana ketika saudara kita meninggal, 1 dipejamkan matanya, ditutup auratnya, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, dan seterusnya. Nah, sekarang materi kita pada hari ini adalah langsung kita praktek bagaimana cara merawat jenazah secara langsung, yaitu memandikan. Di depan kalian sudah ada media ini ya, nanti kalian praktek memandikan jenazah. Namun sebelumnya bisa sampaikan ini indikator pencapaiannya untuk pelajaran hari ini, yaitu apa? Dalam artian nanti siswa mampu untuk bisa menyelenggarakan ataupun mempraktekkan tata cara perawatan jenazah dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Baik, sebelumnya langsung nanti Bu Fitri bagi kelompok saja ya. Tetapi sebelumnya silahkan kalian amati dari video yang akan Bu Fitri tampilkan ini, dipahami dengan jelas.
Jadi nanti ketika memandikan jenazah, yang pertama diguyur semua anggota badannya, ya, sampai basah semua. Kemudian jangan lupa setiap lubang-lubang itu untuk dibersihkan. Kemudian setelah itu nanti dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri sampai semuanya itu bersih, gitu ya. Nah, sekarang akan Bu Fitri Bu Fitri bagi kelompoknya, ya. Kelompok yang pertama, kelompok 1 itu nanti memandikan, yang kedua kelompok itu mengkafani, gitu ya. Ya, yang kemudian sebelum kalian kelompok nanti dirumuskan dulu di sini ya, hasilnya nanti ditulis di sini. Kelompoknya itu ya dibagi ya. Kelompoknya coba kalian berhitung mulai dari angka 1 ya, 1, 2, 1, 2, kita berdua kelompok saja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya, yang kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1, yang kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini. Ya. Waktu sudah habis untuk kalian berdiskusi tentang bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Sudah ya semuanya? Silakan yang memandikan jenazah, silakan 2 orang maju ke depan. 2 maju, yuk 2. Yang dari mengkafani juga 2. Yang memandikan siapa yang memandikan? Ya, coba yang memandikan itu kalian. Adalah ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga. Alon-alon kok biar dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Bersihkan gigi, Lubang hidung, lubang telinga. Habis itu celah ketiak, celah ketiak. Nah, nah, dibersihkan. Ini nanti diguyur pakai ini ya airnya. terus dan lubang-lubang yang lain yang ada. Nah, terus ada diiringkan nggak di situ? Diiringkan ke kanan, ke samping kanan. Yuk, diiringkan ya. Diguyur airnya, terus sampai merata sana. Terus ganti posisi, diiringkan ke kiri ya. Diiringkan ke kiri. Awas. Yang kecilnya ini ya sesuai jenis siraman. Nah terus, ya terus itu Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala. nah, berbeda ya, beda. Terus lagi ditanyakan? Sudah cukup? Ya. Jadi kita tegaskan lagi, ketika memandikan jenazah yang pertama dipersiapkan apa ya? Ada kapur barus, ada air ya, kemudian ada gayung, kemudian setelah itu lubang-lubang semuanya dibersihkan, ketiak atau apa itu dibersihkan kotoran dari apa, diiringkan ke kanan, ke kiri gitu ya. Setelah itu nanti langsung bisa ditutup dengan kain yang bersih. Itu ya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 sekarang kelompok 2. Jadi hasil diskusi kami tentang pengkapan jenazah laki-laki adalah yang pertama, kapan yang digunakan 3 lapis. Ya. Terus Warna kain kapan putih dan warni. Terus jumlah kain kapan harus dalam jumlah kecil. Yang keempat, bagi jenazah syahid tidak perlu dimandikan, jadi langsung dikafani. langsung dikuburkan, kafani. Terus yang kelima, menutup anggota tubuh yang berlubang dengan kapas yang wangi.
Yang ada lagi? keenam, mengikat pantat dengan selai kain. Yang ketujuh, tambahkan kapur barus di atas kepala. Yang kedelapan, mengikat bagian yang tersisa dengan kain pocong. Terus diutamakan bagian kepalanya kainnya lebih panjang. Terus yang kesembilan, tambahkan ikatan pada perut dan dada supaya tidak terbuka kainnya. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Kelompok yang lain yang bertanya? Ya, tanya. Priska, silakan. Pakai kapur barus. Gimana? Kenapa pakai kapur barus? Jawabnya kenapa pakai kapur barus? Kalau menurut kita kapur barus itu tuh kayak baunya lebih tahan lama dan wanginya juga wangi standar gitu. Itu kenapa dipakai kapur barus? Karena Baunya itu lebih tahan lama. baunya lebih tahan lama. Terus kan bau gak enak. Terus juga jadi alam kita enggak gitu. oh iya, biar baunya wanginya itu wangi tahan lama. Ya, terima kasih tepuk tangan semuanya buat Kakek. Bu Fitri untuk penguatan ya, penguatan bahwa kan bisa lihat di layar ya, penguatan bisa lihat di layar. Bagaimana cara memandikan dan yang perlu dipersiapkan antara sudah dibersihkan. Kemudian setelah itu menutupi anggota tubuh mayat ini sudah ditutup. Kemudian cara mengkafani. Nah, cara mengkafani ini lihat. Kalau laki-laki, kalau perempuan selembar kain, ingat harus jadi cara yang halal ya kain kafannya. Nih, setelah ini nih 5 lapis untuk laki-laki, kalau perempuan, kalau laki-laki 3. Kemudian setelah itu posisikan pada bagian atas kepala ini setelah dikasih bawahnya, sebelum dilambari kain bawahnya tali-talinya dipasang dulu ya, tali-talinya. Nanti ketika itu biar ketika sudah dibuntel untuk naleni itu mudah gitu ya. Perhatiannya penguatannya nanti bisa dipelajari lagi ya sendiri. Setidaknya tadi dengan praktek memandikan sudah ada gambaran untuk bisa melaksanakan ketika kalian nanti di daerah kalian, di kampung kalian ada yang meninggal gitu. Dan nanti untuk tugas kalian berikutnya, tugas di rumah ya, itu akan Bu Fitri bagikan lembar kerja buat kalian semuanya. Itu nanti diisi ya, semua kalian mengisi lembar kerja kalian masing-masing di rumah ya. Itu lembar kerja siswa nanti kalian kerjakan di rumah. Perintahnya sudah jelas di situ suruh ngapain. Kalian apa yang kalian simpulkan atau dapat dari materi Bu Fitri kali ini? Coba kamu Kandi. Materi saya dapat cara memandikan jenazah dan cara mengkafani jenazah. Habis itu di pelajaran ini saya tahu kalau niatnya mandiin jenazah cewek sama cowok itu beda. Terus jumlah kainnya juga beda. Ya, cara mengkafani. Ada lagi yang lain menambahkan? Priska. Jadi yang saya dapat dari materi kali ini, kita menjadi tahu bagaimana cara memandikan jenazah sekaligus mengkafani. Jika suatu saat nanti ada orang yang meninggal, kita sudah tahu, kita sudah punya ilmunya bagaimana cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang Bu Fitri sayangi dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian karena waktu juga sudah tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan pelajaran. Kita bertemu untuk minggu depan. Minggu depan itu kita nanti menyimpulkan bagaimana hikmah mempelajari atau mengetahui tata cara dari penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau hari ini tadi praktek ya, besok kita itu hikmahnya gitu ya. Apa hikmah ya di balik semuanya ini gitu. Bu Fitri terima kasih atas perhatian kalian. Minta maaf jika dari awal hingga akhir banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, LKPD-nya dikerjakan. Nanti kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Fitri sampaikan. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.